Bab 1271. Iya, benar. Magi bergegas menambahkan. Kamu adalah seorang pria. Kamu juga tidak dirugikan. Jelas-jelas kamu tidak perlu merasa sedih hingga seperti ini. Keluar. Duke tidak ingin mendengarkan mereka lagi. Ia merasa orang tuanya sama sekali tidak memahaminya. Tidak memahami penderitaannya, kesedihannya, keputusasaan, serta kegagalannya. Duke, baik. Kami keluar. Magi masih ingin berbicara dengannya. Namun Vincent menahannya. Ia menarik tangan istrinya. Lalu berusaha menenangkan Duke. Istirahatlah. Setelah kamu bangun, besok adalah hari yang baru lagi. Benar, benar. Besok ibu akan menemanimu pergi berkuda. Magi berusaha membujuknya. Aku tidak akan pergi kemana-mana. Duke membenamkan kepalanya. Tidak ingin kondisinya yang menyedihkan itu terlihat oleh siapapun. Mana mungkin aku menemui orang dengan keadaanku yang seperti ini? Memangnya kenapa? Kata Magi cemas. Ibu akan menghancurkan mulut siapapun yang berani menertawaimu. Kamu tidak perlu khawatir. Orang luar tidak ada yang mengetahui hal ini. Ayah telah merahasiakan berita ini. Tidak akan tersebar kemana-mana. Aku tidak peduli bagaimana pendapat orang lain terhadapku. Yang kupedulikan adalah... Suara Duke terisak. Saat ini aku telah meninggalkan kesan yang begitu buruk di mata Tracy. Ia pasti sudah memandangku rendah, membenciku, bahkan mungkin mengumpatku dalam hatinya. Tidak, itu tidak mungkin. Magi buru-buru berkata, kamu tenang saja, ia tidak berhak menyalahkanmu. Bukankah ia sendiri juga pernah bersama Daniel saat di bar? Sebelum Magi selesai berbicara, Vincent langsung memotongnya. Ia memelototinya dengan garang. Dengan pelan memarahinya karena tidak dapat menjaga perkataannya. Magi bergegas menutup mulutnya, tidak berani melanjutkan perkataannya. Sedangkan Duke, yang telah mendengar ucapannya itu, dengan dingin menertawai dirinya sendiri. Iya, hubunganku dengan Tracy hanya sebuah sandiwara. Hubungannya dengan Daniel itulah yang nyata. Aku benar-benar gagal. Gagal. Duke, anak baik. Bukan begitu maksud ibu. Magi bergegas meminta maaf. Maksud ibu, kalian itu sudah sama-sama impas. Lupakan masa lalu. Baik-baik jalani masa depan kalian. Dia tidak mencintaiku. Duke menangis terseduh-seduh. Ia sama sekali tidak peduli kalau aku telah tidur dengan wanita lain. Demi meninggalkanku, ia bahkan bisa melihatku bermesra-mesraan dengan Tamara tanpa merasa apapun. Duke telah mengerti semuanya. Waktu itu, Tracy telah mengumpulkan semua bukti-buktinya. Namun ia belum memperlihatkannya di hadapan orang-orang. Ia sengaja mengatur agar Magi sendiri yang memergokinya bersama Tamara pada malam ini. Itu berarti, Tracy sengaja memanfaatkan insiden ini untuk dapat pergi meninggalkan rumah ini. Ia sama sekali tidak peduli Duke tidur dengan siapapun. Inilah yang begitu mengganggu hati Duke. Juga faktor utama yang begitu menghancurkan hatinya. Dasar wanita jalang. Magi menggertakkan giginya dengan penuh kebencian memikirkan Tracy yang telah menyakiti Duke hingga seperti ini. Duke, kalau begitu, sebaiknya kita batalkan pernikahan itu. Vincent juga merasa tidak ada gunanya jika masih dipaksakan. Masih ada banyak gadis baik di dunia ini. Bukan hanya Tracy saja. Batal, Magi bertanya pelan sambil menatap suaminya dengan bimbang. Seandainya kita sekarang membatalkannya, bukankah kita akan ditertawai oleh orang-orang? Dan publik akan menganggap kita sengaja membatalkan pernikahan ini karena kejatuhan Lorenzo. Keluarga kita akan dituduh sebagai pengkhianat nantinya. Pernikahan ini sudah menjadi sebuah masalah yang sulit ditangani. Vincent berbisik di telinga istrinya. Pernikahan ini pasti akan membuat Daniel marah. Seandainya prosesi pernikahan ini pun nantinya berjalan lancar, tapi kita pasti akan mendapat banyak tekanan. Mungkin akan sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga mereka, lalu mendatangkan banyak masalah yang dapat membuat kita frustasi. Kalau kita membatalkannya sekarang, kita dapat menghindari berbagai macam masalah yang menanti kita. Kita dapat memikirkan alasan logis untuk menjelaskan kepada publik. Kita juga dapat menggunakan alasan perselingkuhan Tracy dengan Daniel untuk menjelaskan kepada Lorenzo. Alasan ini juga dapat diterima. Baiklah. Magi juga menyetujuinya. Ini benar-benar berjalan sesuai dengan keinginan wanita jalang itu. Benar-benar menguntungkannya.
Bab 1272. Seumur hidupku, aku tidak akan menikah dengan orang lain selain Tracy. Duke berkata pelan, tapi ia tidak mencintaiku. Sedikit pun tidak mencintaiku. Duke, apa perlu kamu seperti ini? Vincent mengernyitkan keningnya. Aku mengira ketulusanku dapat meluluhkan hatinya. Tapi, sekarang aku baru menyadari. Cinta itu benar-benar tidak dapat dipaksakan. Tidak cinta berarti memang tidak cinta. Duke akhirnya mengangkat kepalanya. Memohon kepada mereka. Ayah, ibu, tolong biarkan dia pergi. Kamu benar-benar tidak masuk akal. Amarah Vincent meluap-luap. Bahkan jika kita ingin membatalkan pernikahan, kita tidak bisa langsung membiarkannya pergi sekarang. Kita harus memintanya bekerja sama untuk menggelar konferensi pers dan menjelaskan bahwa ia membatalkan pernikahan ini karena alasannya sendiri. Hanya dengan begitu, kita bisa terhindar dari gunjingan publik. Kalau kamu tidak ingin membatalkan pernikahan ini, kamu justru tidak boleh membiarkannya pergi. Kalau tidak, bagaimana kamu mencarinya lagi nanti? Itu benar, Maggie menambahkan. Duke, kamu jangan kekanak-kanakan. Kamu harus dengarkan ayah dan ibu. Semua yang ayah dan ibu lakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Cukup, Duke paling takut mendengar kata-kata ini. Ia dengan marah berkata, lepaskan ia sekarang juga. Biarkan ia pergi. Kamu sedang bicara omong kosong apa? Sungguh kekanak-kanakan. Maggie melangkah maju untuk membantunya berdiri. Sudahlah, ayo cepat bangun. Namun, sebelum ia dapat menyelesaikan perkataannya itu, ia tercengang melihat Duke yang tiba-tiba mengeluarkan sebuah pisau cutter dan menekannya ke atas pergelangan tangannya. Astaga! Duke, apa yang kamu lakukan? Raut wajah Maggie memucat ketakutan. Cepat letakkan pisaunya. Jangan menakuti ibu. Lepaskan pisaunya. Vincent juga ketakutan. Aku benar-benar sudah muak dengan kalian. Duke mengangkat kepalanya dan berkata datar. Kalian ingin aku atau dia yang pergi? Silakan pilih sendiri. Duke, ketika Maggie hendak berbicara, Duke langsung menyayat tangannya. Darah segar pun perlahan-lahan mengalir keluar. Maggie berteriak ketakutan. Baik, baik. Ayah akan segera membiarkannya pergi. Vincent segera berkompromi. Letakkan dulu pisaunya. Cepat lepaskan. Biarkan Tracy pergi dulu. Setelah ia pergi dari sini tanpa hambatan apapun, aku akan langsung melepaskan pisaunya. Duke bersikeras. Kalau tidak, kalian akan melihatku mati di sini. Anak bodoh, kenapa kamu harus berkorban hingga seperti ini? Maggie menghentakkan kakinya dengan cemas. Tracy sudah menduga kamu akan melindunginya seperti ini. Jadi ia sengaja merencanakan semuanya ini. Apa kamu sadar? Kamu sekarang sedang jatuh ke dalam perangkapnya. Aku tahu. Duke tersenyum sedih. Demi meninggalkan tempat ini, ia bahkan tidak segan-segan melihatku tidur bersama wanita lain. Itu berarti ia benar-benar tidak ingin tinggal di sini. Kenapa aku tidak memenuhi keinginannya? Duke, lepaskan Tracy. Duke menekan pisau itu lebih dalam lagi ke atas kulitnya, membuat darahnya mengalir lebih cepat dan banyak. Oke. Ayah akan segera melepaskannya. Segera melepaskannya. Vincent tidak berani ragu-ragu lagi. Dan segera berteriak keluar. Siapapun, cepat ke sini. Baik, Eva dan dua orang prajurit berjalan masuk ke dalam. Segera suruh Nona Tracy pergi dari sini. Vincent bergegas memerintahkan. Baik. Eva bergegas menuju kamar Tracy. Setelah mengetuk pintu kamarnya beberapa kali, ia langsung masuk ke dalam. Di dalam kamar itu, Tracy dan keempat pengawal semuanya telah berpakaian rapi, bahkan telah mengenakan sepatu mereka. Mereka terlihat seolah-olah sedang menunggu perintahnya. Sepertinya Nona Tracy sejak awal sudah mengetahui bahwa rencanamu itu telah berhasil. Eva menatap Tracy lekat-lekat. Sesuai keinginanmu. Tuan Besar Louis mengizinkanmu pergi. Bagus sekali. Naomi dan Paula begitu gembira. Mereka tidak menyangka rencananya akan berjalan selancar ini. Mereka tadinya mengira harus menunggu hingga beberapa hari. Ternyata hari ini juga sudah boleh meninggalkan tempat ini. Terima kasih. Tracy segera berterima kasih. Lalu bangkit berdiri dan berjalan keluar. Bagaimana keadaan Duke? Tuan Muda Duke memotong urat nadinya dan mengeluarkan banyak darah. Bahkan, karpet putihnya telah menjadi merah. Eva berkata tajam.
Nona Tracy, kamu benar-benar tidak punya perasaan. Tracy segera menghentikan langkahnya. Ia menatap kamar Duke. Hatinya merasa begitu cemas dan bersalah. Bab 1273. Nona Tracy, mau pergi melihatnya. Naomi berkata dengan suara pelan. Tracy menurunkan pandangan matanya. Terdiam beberapa detik. Kemudian melangkahkan kakinya dan pergi. Kekhawatiran menumbuhkan harapan. Daripada menahan rasa sakit berkepanjangan, lebih baik merasakan sakit sekarang saja. Ayo pergi. Naomi tidak berkata apapun dan mengikuti dari belakang. Eva mengantar mereka ke bawah. Pada saat ini, prajurit sudah mengemudikan mobil mereka sampai ke pintu. Kunci mobil masih di dalam mobil. Mesin mobil tidak dimatikan. Selamat tinggal, Nona Tracy. Eva memberi hormat kepada Tracy. Tracy membalas hormat, menolehkan kepalanya dan menatap kamar Duke di lantai 2. Duke melihatnya dari jendela. Telapak tangannya masih berdarah. 2 orang dokter wanita berlutut di sampingnya sedang membalut lukanya. Maggie dan beberapa pelayan wanita mengelilinginya. Dengan hati-hati melayaninya. Dikarenakan jarak, Tracy tidak bisa melihat dengan jelas ekspresi wajahnya. Juga tidak bisa mengucapkan selamat tinggal padanya. Hanya bisa berbalik dan masuk ke mobil dengan perasaan bersalah. Tracy, tiba-tiba. Dari belakang datang suara yang arogan dan dingin. Tracy melihat ke belakang. Vincent berdiri di depan pintu dengan tangan di belakang. Dan dengan wajah penuh kebencian berkata, "Utangmu pada kami keluarga Louis. Cepat atau lambat harus dibayar." Tracy tidak berkata apa-apa. Hanya menundukkan kepala memberi hormat. Kemudian masuk ke dalam mobil. Mobil perlahan melaju. Tracy melihat ke jendela lantai 2 dari kaca spion. Duke sedang berlutut di lantai. Menangis hingga gemetar. Walaupun tidak bisa mendengar suaranya, tapi dia masih bisa merasakan kekecewaannya. Dia menurunkan pandangan matanya. Dari sudut mata mengalir setetes air mata. Tidak mungkin jika dia tidak merasa bersalah sama sekali. Walaupun banyak hal yang disebabkan oleh Maggie. Dan juga ikut campur tangan dari Tamara. Tapi jika dia bersikeras menolak Duke dari awal, mungkin saja semua ini tidak akan terjadi. Naomi tidak bisa menahan desahannya. Sebenarnya Duke Louis benar-benar tidak bersalah. Semoga saja setelah melalui semua ini, dia bisa belajar mengenai kehidupan. Paula pun sangat emosi. Sebuah pelajaran hidup. Jika tidak, selamanya ia tidak akan bisa bersikap dewasa. Tidak tahu bagaimana dengan Tamara. Cecil berkata dengan suara kecil. Aku dengar dari seorang pelayan. Dia dikurung di ruangan bawah tanah. Dan dipaksa untuk menelan pil kebon. Dia menggunakan cara licik seperti ini agar bisa mengandung anak Duke Louis. Kemudian merubah nasib. Bagaimana mungkin Nyonya Besar Louis membiarkannya mendapatkan apa yang dia inginkan? Anne jarang-jarang berbicara. Sungguh malang. Naomi menyimpulkan. Setiap orang tetap harus tahu kedudukannya. Apa maksud perkataan Tuan Besar Louis tadi? Semakin dipikir, Paula semakin merasa tidak tenang. Nona Tracy, apa dia sedang mengancammu? Mungkin saja. Tracy mengerutkan kening. Kemudian memerintahkan. Cepat lihat. Apa sinyal ponsel sudah kembali? Segera telepon Jeff. Suruh dia bersiap-siap. Kita harus segera meninggalkan Paris. Baik, Naomi segera menyalakan ponselnya. Sekarang masih belum ada sinyal. Mungkin harus keluar dari area ini dulu. Paula menambah kecepatan mobil. Dengan cepat mereka keluar dari kediaman keluarga Louis. Akhirnya mereka mendapatkan sinyal. Naomi segera menelepon Jeff. Telepon segera tersambung. Kemudian terdengar suara Jeff. "Halo. Kak Jeff. Ini aku." Naomi tergesa-gesa menjawab. "Kami baru saja keluar dari kediaman keluarga Louis. Nona Tracy memintamu untuk segera bersiap-siap. Kita harus segera meninggalkan Paris." "Aku siap kapan saja. Akan segera kuatur. Kita bertemu di bandara." Baik, setelah menutup telepon, Naomi segera mengatur pesawat khusus. Akhirnya kita bisa pergi. Juga, Cecil menghela napas lega. Aku kira Tuan Besar Louis akan mengutus orang untuk mengejar kita. Tua bangka. Sungguh licik. Paula menatap kaca spion dan marah. Kemudikan lebih cepat. Tracy lebih tenang. Baik, Paula menambah kecepatan. Ingin segera pergi dari tempat ini.
Gawat, tiba-tiba Naomi teringat sesuatu. Tuan Besar Louis jangan-jangan menyuruh orang menyergap di bandara. Telepon Jeff dan beritahu jangan ke bandara. Tunggu saja dulu di villa. Perintah Tracy. Baik. Naomi segera menelepon. Bab 1274. Tepat setelah Naomi baru saja selesai menelepon, mobil mereka sudah dikepung orang-orang. Bagaimanapun juga, ini adalah wilayah kerajaan. Tidak peduli seberapa cepat mobil mereka melaju, mereka tidak dapat mencegah prajurit yang datang dari arah lain. Belasan kendaraan militer datang dari segala arah, mengepung mobil Tracy. Bagaimana ini? Cecil cemas. Senjata di mobil kita sudah diambil. Sekarang kita tidak bisa melawan begitu banyak orang. Tabrak saja. Paula menggertakkan gigi. Dengan arogan berkata, mereka tidak akan berani membunuh orang. Tuan Besar Louis kelihatannya lembut. Tidak disangka dia sekejam ini. Naomi mengerutkan kening. Nona Tracy, bagaimana ini? Tabrak dengan keras. Tracy menatap dengan dingin ke arah depan. Jika sekarang tertangkap, kita tidak akan diperlakukan dengan sopan seperti sebelumnya. Mereka berani sekali, Naomi berkata dengan marah. Mereka tidak takut Tuan Lorenzo akan membalas mereka. Baru saja dia selesai bicara. Masuk telepon dari Jeff. Ada info dari negara Emron. Terjadi sesuatu pada Tuan. Apa? Naomi terkejut. Apa yang terjadi? Ada desas-desus dari luar. Tuan. Jeff terdiam dalam kesedihan. Diledakkan di laut dan meninggal. Bagaimana mungkin? Seketika, Naomi dan Paula pun merasa kacau. Seolah-olah dunia kiamat. Tuan Besar Louis juga mungkin sudah menerima kabar ini. Takutnya dia tidak akan melepaskan Nona pergi begitu saja. Aku sudah membawa orang untuk ke sana menjemput kalian. Kalian jangan gegabah. Ulur waktu dulu. Baiklah, setelah menutup telepon, beberapa pelayan wanita pun menatap Tracy dengan cemas. Nona Tracy, Tuan Lorenzo pasti tidak apa-apa. Berita ini tidak benarkan. Tracy memegang ponselnya erat-erat, menundukkan kepalanya dan terdiam. Beberapa waktu kemudian, dia juga menerima kabar dari Jasper, bahwa Lorenzo benar-benar mengalami kecelakaan. Sampai sekarang, kesadarannya masih belum kembali. Dia tidak berani menerima kenyataan ini. Hanya merasa semua ini tidak benar. Pasti tidak benar. Nona Tracy. Nona, Dor. Perkataan Naomi terputus oleh suara tembakan yang tiba-tiba. Segera, puluhan prajurit turun dari mobil, menodongkan senjata kepada mereka. Dan salah satu prajurit memperingatkan dengan keras, Nona Tracy, silakan turun dari mobil dan ikut dengan kami. Tracy menoleh dan menatap orang-orang itu. Tatapannya sangat tenang, tetapi hatinya kacau. Terjadi sesuatu pada Lorenzo. Sekarang semua musuh ingin membalas dendam. Dendam dibalas dengan dendam. Tidak ada alasan lain lagi. Sedangkan orang-orang keluarga Louis ingin segera membunuhnya. Bagaimana ini? Naomi menatap Tracy. Kami keluarga Moore. Lebih baik mati daripada harus menundukkan kepala. Tracy sangat tenang. Paula, sekarang giliranmu. Baik, siap bertarung dengan mereka. Paula memegang erat setir. Kapan saja siap untuk menabrak mereka. Jangan melakukan perlawanan yang tidak berarti. Pihak lawan mengarahkan senjata ke mobil dan masih memperingatkan. Tuan L sudah tidak ada. Tuan Besar Louis sudah memerintahkan. Jika melawan, tembak tanpa pengecualian. Cih, Tracy mencibir sinis. Benar-benar abis manis sepah dibuang. Dibuang dengan sangat cepat. Sungguh licik. Tracy menggertakkan gigi karena marah. Aku hitung sampai 3. Langsung serang. Perintah Tracy dengan nada rendah. 1. Paula sudah sepenuhnya siap. Perlahan memindahkan kakinya dari rem ke pedal gas. 2. Paula telah pelan-pelan menginjak gas. 3. Begitu suara itu terdengar, mobil itu tiba-tiba bergegas meluncur seperti kuda liar yang melarikan diri. Orang-orang yang berpakaian hitam itu walaupun sudah mempersiapkan mental, tetap tidak menyangka bahwa mobil akan melaju sekencang itu. Mereka mundur dengan sangat cepat dan pada saat bersamaan buru-buru menembak mobil mereka. Pada dasarnya, dengan kemampuan mengemudi Paula, tidak sulit menerobos meskipun mobil mereka sudah dikelilingi mobil militer. Mobil Paula melaju ke depan, ke arah sebuah mobil off-road. Mengambil keuntungan dari celah ini,
orang-orang tersebut sudah berkumpul dan menembaki ban mobil mereka. Bab 1275. Dengan sangat cepat, ban mobil pun terkena tembakan. Terdengar suara keras, pang. Sebelum Paula mengenai kendaraan yang menghalangi, mereka sudah dikelilingi sekelompok orang. Turun, prajurit-prajurit itu menodongkan senjata. Kali ini ban mobil mereka sudah meledak. Tidak ada jalan keluar lagi. Tidak ada ruang untuk Paula. Dia menatap Tracy dengan putus asa. Lawan mereka, Naomi mengepalkan tinjunya dan berkata, "Paula, kami bertiga akan menghalangi mereka. Kamu bawa Nona Tracy pergi duluan." "Baik." Paula segera menganggukkan kepala. "Jika aku pergi duluan, kalian pasti akan mati." Tracy mengerutkan kening. "Jika aku tetap tinggal, semua orang masih memiliki kesempatan untuk hidup." Tapi, ketika Naomi sedang berbicara, seorang prajurit datang dan langsung membuka pintu mobil. Pada saat ini, terdengar suara mobil yang tidak jauh, dan cahaya silau terpancar langsung ke arah mereka. Para prajurit itu tercengang. Mereka menoleh dan melihat belasan mobil Gepathan, seperti binatang buas sedang melaju ke arah mereka. Para prajurit bergegas mengambil tindakan pencegahan, tetapi mereka masih ditabrak oleh mobil Gepathan itu. Seketika, pertarungan dimulai. Prajurit yang tidak pernah bertempur ini, mana mungkin bisa menandingi pasukan berbaju hitam di dalam mobil Gepathan itu. Dengan sangat cepat, mereka pun berhasil dikalahkan dan mundur. Pada saat ini, Naomi dan Paula juga melindungi Tracy dan turun dari mobil, bersiap kabur dari sana, tetapi malah dihalangi oleh sebuah mobil Gepathan. Paula mengepalkan tinju, bersiap untuk melawan. Orang yang mengendarai mobil mengeluarkan kepala dan meneriakkan namanya. Dia melihat dengan jelas siapa yang mengemudikan mobil itu. Seketika, ia tidak bisa menahan kegembiraannya. "Hartono. Ayo, naik." Ryan membuka pintu mobil, membantu mereka naik ke dalam mobil. "Bagaimana bisa kalian?" Tracy sangat terkejut. "Bagaimana kalian tahu? Tuan Daniel selalu mengkhawatirkan keselamatan Anda," kata Ryan. "Sengaja mengirim kami kemari untuk menyelamatkan kalian." Tracy menoleh dan melihat keluar. Iring-iringan mobil keluarga Wallace telah pergi dengan tenang, sedangkan prajurit keluarga Louis juga sudah mundur. "Daniel masih tahu tentang apa lagi?" Tracy menoleh dan bertanya. "Tuan L kecelakaan." Ryan berkata dengan hati-hati. "Sekarang Anda berada dalam bahaya." "Lalu, di mana dia?" Tracy melihat keluar jendela. Beberapa mobil lain mengikuti dari belakang. "Daniel harusnya tidak datang di bandara menunggu Anda," Ryan berkata dengan hormat. "Aku sarankan Anda segera mengabari Jeff bahwa anak-anak berkumpul di bandara." "Tenang saja. Ada pesawat pribadi keluarga Wallace. Tidak akan ada yang berani menghalangi." Tracy menurunkan matanya dan berpikir. Kemudian memberi perintah pada Naomi, "Telepon Jeff." "Baik." Naomi segera menelepon Jeff. Ada kekacauan yang terdengar dari ujung telepon. Dan tentu saja, Jeff juga mengalami penyergapan. Tapi dia yakin bisa lolos dari pengepungan itu, dan membawa anak-anak segera ke bandara berkumpul dengan Tracy. Naomi melaporkan situasinya kepada Tracy. Tracy buru-buru berkata kepada Ryan, "Ryan, apa bisa pergi bersama kami untuk menyelamatkan Jeff?" "Seharusnya tidak akan terjadi apa-apa pada Jeff. Dia memiliki bawahan yang cukup." "Aku suruh pergi." "Ya pergi." Tracy cemas. Perkataan Ryan dipotong olehnya. Dia menatapnya dengan tidak berdaya. "Baiklah, kita ke sana." Pada saat ini sudah pukul 3 subuh. Di tengah malam seperti ini malah terjadi hal seperti ini. Tetapi karena ada tambahan dukungan dari keluarga Wallace, Tracy dengan segera dan lancar dapat menyelamatkan Jeff, membawa mereka bersama untuk segera menuju bandara. Ketiga anak masih tidur dengan sangat nyenyak, sampai-sampai tidak tahu sedang terjadi sesuatu. Di bandara, mereka turun dari mobil. Tracy melihat Daniel yang sedang berdiri di samping mobil sambil merokok. Angin malam berhembus meniup rambutnya. Sosoknya yang kurus tampak dingin, tapi auranya masih mendominasi seperti dulu. Segalanya berubah. Tracy mengira dia yang telah menjadi kuat tidak akan bergantung lagi pada Daniel. Tidak disangka pada saat-saat kritis, tetap saja Daniel yang turun tangan membantunya.
Dia berjalan ke hadapannya, ingin mengucapkan kata, terima kasih, tetapi pada akhirnya ia hanya terdiam.チャンネル